Halo, selamat kesiangan semuanya. Selamat datang di podcast kesiangan. Sebuah podcast yang gue bikin dan gue bawain sendiri. Nama gue Yudi Firmansyah. Gue adalah seorang manusia dari salah satu belahan bumi yang indah di Indonesia. Namanya Lombok. Buat kalian yang nggak tahu Lombok itu di mana, kayaknya kalian harus nonton MotoGP deh. Kenapa gue kasih nama podcast kesiangan? Ya, karena gue nge-tag atau gue nge-record podcast ini pas gue baru bangun. Dan sekalian benar, gue adalah orang yang sering banget bangun kesiangan. Karena kalau kata Zawin, laki-laki yang bangun kesiangan adalah laki-laki yang pemberani. Kenapa? Ya karena baru bangun aja mereka langsung nantang matahari. Iya. Jadi alasan gue kenapa gue bikin podcast ini adalah karena pada dasarnya gue itu adalah orang yang suka banget ngomong. Jadi gue berpikir daripada gue ngomongin orang ya kan, mending gue ngomong di podcast gitu. Tujuannya biar lebih banyak orang yang kupingnya tersakiti dan terzolimi gitu dengar gue ngomong gak jelas kayak begini. Di episode yang pertama ini gue pengen ngomongin soal insecurity dan media sosial. Kenapa gue tertarik untuk ngebahas soal hal ini? Ya karena gue ngerasa bahwa ada hubungan yang menarik kayak gitu. Entah itu hubungan gelap atau hubungan terang, gue nggak tahu. Yang penting gue berpikir bahwa kayaknya nih ada nih hubungan yang menarik gitu antara kebiasaan gue untuk main media sosial dengan perasaan insecure yang gue punya gitu. Mungkin kalian juga pernah ngerasain atau pernah berpikir hal yang sama. Contohnya gini, ketika lo ngebuka media sosial lo terus ngeliat postingan orang-orang yang lo follow di medsos lo, atau lo ngeliat postingan orang-orang yang lo follow di Instagram lah contohnya, yang lo lihat itu mereka ngeposting hal-hal yang terlihat indah dan luar biasa gitu. Kayak mereka ngepost foto mereka dan lo berpikir bahwa mereka cantik banget sih kayaknya katanya. Kalau cewek tuh biasa begitu, kok cantik banget ya gitu. Terus ngepost barang-barang mewah, upload story jalan-jalan tiap saat gitu, nongkrong tiap malam sama teman-temannya dibikin story gitu. Pokoknya yang lo lihat itu adalah hal-hal yang selama ini lo pengen atau belum sempat lo lakuin gitu. Dan ketika lo ngelihat postingan-postingan itu, tiba-tiba lo jadi pemeran sinetron azab, tau gak lo yang ada di Indosiar tuh yang ngomong sendiri dalam hati, tidak akan kuserahkan hartaku ini kepada suamiku yang bejat. Gak gitu dong. Maksud gue gini, ketika lo ngeliat postingan-postingan itu tuh lo jadi ngomong kayak, wah kulit dia kok putih banget ya, kok mulus banget ya, muka dia kok cantik banget ya, alis dia kok bagus banget ya gitu. Atau barang-barang yang dia punya kok mewah-mewah banget ya, jadi pengen, jadi minder kalau punya barang-barang biasa gitu kan. Dan masih banyak keluhan-keluhan lain yang pada dasarnya adalah bersifat tidak bersyukur gitu. Dan kalau kalian pernah merasakan hal itu, berarti kita emang pernah ngerasain hal yang sama gitu. Dan karena hal itu juga gue sadar bahwa kayaknya ini emang bener nih ada hubungan, entah itu hubungan gelap atau hubungan terang, gue gak tahu. Tapi yang jelas emang gue yakin banget bahwa ada hubungan nih antara kebiasaan gue main medsos dengan perasaan insecure yang gue punya. Karena penasaran kan ya, akhirnya gue searching beberapa artikel di Google dan gue menemukan beberapa yang nanti bisa kalian baca sendiri karena banyak banget artikelnya. Tapi di sini gue pengen ngejelasin bahwa yang dapat gue simpulkan dari beberapa artikel yang gue baca adalah ternyata emang bener gitu, bahwa perasaan insecure kita ini juga bisa di-increase atau bisa ditingkatkan karena kebiasaan kita main medsos gitu. Walaupun penyebab utama dari insecurity itu kan bukan dari medsosnya, tapi karena kecenderungan kita untuk membandingin diri sama orang lain kan. Tapi dengan adanya media sosial, kita jadi punya kesempatan atau kita jadi punya peluang untuk membandingkan diri dengan orang-orang dari lingkungan yang jauh lebih luas daripada lingkungan asli kita. Yang awalnya kita cuma ngebandingin diri sama teman-teman, terus tetangga atau orang-orang yang kita temuin sehari-hari, dengan adanya media sosial kita jadi punya kesempatan untuk membandingkan diri dengan orang-orang yang bahkan belum kita temuin gitu sehari-hari, bahkan belum kita temuin sama sekali gitu. Contohnya kita mulai ngebandingin diri itu sama selebgram, sama artis, sama anak artis gitu kayak Rafathar. Gue seneng banget tuh ngebandingin diri sama Rafathar.
dulu. Tapi gue kalau ngebandingin diri sama Rafathar berasa tidak berguna hidupku. Dan ngebandingin diri juga sama orang-orang atau public figure lain yang emang notabene-nya kehidupan mereka pasti bakal terlihat lebih indah kan. Ya karena emang tujuan diciptainnya media sosial kan untuk berbagi kebahagiaan gitu, sharing the happiness gitu. Anjay, sharing the happiness. Lumayan lah bahasa Inggrisnya. Gak tahu bener apa enggak. Ya kali kita juga apa istilahnya berbagi kesedihan di media sosial gitu, walaupun emang ada sebagian besar orang yang memanfaatkan kesedihan mereka sebagai apa ya, cara untuk mencari perhatian gitu. Dan walaupun gak mencari perhatian, tapi ya emang mereka kerjanya dari menjual kesedihan gitu. Kayak Versa Besari tuh, mau dia sedih mau dia seneng statusnya tetap galau. Ya karena emang orang-orang menyukai hal itu dari dia gitu. Makanya dia tetap menggalau, tetaplah menggalau walaupun tidak galau. Galau rambu anarki. Maaf terlalu tidak jelas arahnya kemana ini. Dan gue takut kalau kita terus-terusan terjebak di mindset membandingkan diri dengan orang lain ini, gue takut nanti kita akan jadi manusia yang lupa caranya bersyukur. Dan satu-satunya cara supaya bisa keluar dari mindset ini adalah dengan memahami sepenuhnya menjadi apa arti menjadi manusia. Ulang-ulang. Adalah dengan memahami sepenuhnya arti menjadi manusia. Asik. Udah kayak psikolog lagi khutbah Jumat belum ini? Enggak, tapi ini serius. Kita harus sadar bahwa setiap manusia itu diciptakan dengan kekurangan dan kelebihannya masing-masing oleh Tuhan. Gue punya kekurangan dan kelebihannya sendiri. Lo semua juga punya kekurangan dan kelebihannya sendiri, walaupun lebih banyak kekurangannya. Nggak bercanda. Orang-orang yang lo lihat di media sosial yang kelihatannya punya hidup yang serba indah dan serba luar biasa itu juga punya kekurangan dan kelebihannya sendiri, men. Jadi setelah kita sadar bahwa setiap manusia itu diciptakan dengan kelebihan dan kekurangannya sendiri oleh Tuhan, harusnya kita harusnya kita udah nggak membandingkan diri dengan orang lain lagi gitu. Kita harus fokus sama diri sendiri gitu. Karena bisa dibilang kalau kita terus-terusan membandingkan diri sama orang lain, kita jadi bakal hidup dalam tekanan, ngerti gak sih? Bahkan kita bisa mengalami tekanan bisa sampai 24/7 gitu. Karena setahu gue, orang-orang termasuk gue sendiri itu lebih banyak menghabiskan waktunya bermain media sosial ketimbang menjalani kehidupan nyata gitu. Dan cara lain untuk keluar dari mindset membandingkan diri ini juga adalah dengan ngeliat nih gimana orang-orang yang ibaratnya punya keterbatasan, tapi mereka tidak menjadikan keterbatasan itu sebagai alasan mereka untuk nyerah gitu. Ada banyak tokoh-tokoh hebat yang sebenarnya mereka punya keterbatasan tapi mereka bisa jadi orang-orang yang luar biasa gitu. Contohnya Stephen Hawking, kayak yang kalian tahu sendiri kan. Stephen Hawking tuh punya keterbatasan fisik, tapi ya pemikirannya dia bahkan bisa lebih hebat dari orang-orang yang bisa dibilang tidak punya keterbatasan. Dan di kehidupan kita juga banyak orang-orang kayak dia, cuma ya kitanya aja yang kurang peka gitu, kurang jeli ngelihat lingkungan sekitar. Kita terlalu asik untuk melihat lingkungan yang ada di media sosial gitu. Cuma ini yang bisa gue omongin di episode yang pertama ini. Akhir kata gue pengen ngajak kita semua, ayo kita sama-sama ngerubah mindset kita ke arah yang lebih positif, yang dari mindset yang ngeluh kemudian insecure jadi mindset yang lebih percaya diri dan positif gitu. Sampai jumpa di podcast kesiangan episode berikutnya. Jangan kapok untuk dengerin gue ngomong gak jelas kayak begini, karena ya gak ada karenanya sih emang gitu. See you on the next episode. Bye bye.